Batalion Malaikat dan Sparta Rusia rebut Bandara Donetsk. Делайте сначала, а потом отбой. Что, меня вчера сдох попит, я вчера еще... Ты не звонишь постоянно? Нацистських вбивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм вже виповнилось по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго, але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання невідворотні для кожного російського вбивці, для кожного абсолютно. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава буде їх захищати. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини. It's impossible not to notice. Many of the Russian vehicles invading Ukraine carry a distinctive mark. Trucks, tanks, fighting, engineering and logistical vehicles. They are advancing through Ukraine with the letter Z, painted conspicuously in white. The people being invaded have noticed. Here in the eastern Ukrainian town of Kupiansk, an angry crowd swarms after and attacks a single vehicle. Its only obvious connection to the war, the letter Z. It's almost certainly some kind of tactical grouping. There's a million different theories about what the Z means, but I think it's just a marking, just easy do. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) bersama unit milisi Republik Rakyat Donetsk (DPR) mengklaim keberhasilan memukul pasukan militer Ukraina dan merebut Bandara Internasional Donetsk Sergei Prokofiev, Senin 7 November 2022. Kabar keberhasilan pasukan militer Rusia dan sekutunya merebut Bandara Internasional Donetsk pertama kali dikabarkan oleh koresponden militer Rusia, Semyon Pegov. Informasi dari Pegov kemudian diteruskan ke publik oleh Kolonel Artem Zoga dari unit pengintaian Batalion Sparta Milisi DPR. Menurut Zoga, laporan Pegov sudah diverifikasi dan ia juga sudah mengunggah video serangan ke Bandara Internasional Donetsk. Sehari sebelum kemarin, Semyon Pegov, koresponden militer, melaporkan bahwa wilayah Bandara Donetsk telah sepenuhnya dibersihkan, ucap Zoga. Saya mengonfirmasi kata-katanya dan mengunggah rekaman video dari penyerbuan benteng musuh terakhir di Bandara Donetsk. Seluruh bangunan di Bandara Donetsk telah dikuasai pasukan DPR sejak 2015. Akan tetapi setelah berhasil dikuasai, pasukan milisi justru tak menempati bandara yang memiliki luas lebih dari 10 km persegi itu. Lebih lanjut, Zoga menyatakan pasukannya bersama Batalion Malaikat Mikhail dan Brigade Artileri ke-238 Angkatan Darat Rusia berhasil memukul mundur unit militer Ukraina hingga ke sekitar Jalan Raya M4. Pertempuran yang melibatkan milisi DPR dan unit khusus militer Rusia sudah berlangsung sejak lebih dari sebulan lalu. Kami merebutnya, Bandara Donetsk, lebih dari sebulan yang lalu, tetapi kami memutuskan untuk mengibarkan spanduk ketika kami mendorong pasukan musuh kembali ke belakang Jalan Raya M4 untuk berada di sisi yang aman, ujar Zoga. Pasukan berani mati Ukraina bergerak serang situs nuklir Rusia. Berbagai upaya dilakukan militer Ukraina demi berebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar di Oblast Provinsi Zaporizhia. Kabar terbaru muncul, bala tentara dan senjata Ukraina bergerak di sepanjang jalur menuju Zaporizhia. Informasi pergerakan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU kembali diungkap Kepala Administrasi Sipil Militer Zaporizhia, Vladimir Rogov. Meski tak menyebut perkiraan jumlah personel militer, Rogov memastikan jika kekuatan Ukraina kali ini sangat mencengangkan.
Sejak Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) melancarkan invasi pada 24 Februari 2022, militer Ukraina tak pernah mengerahkan pasukan sebanyak ini. Jumlah senjata dan personel Ukraina yang dikerahkan ke jalur kontak Zaporozhye sejauh ini sangat mengesankan. Jumlah itu melebihi jumlah yang pernah ada selama seluruh operasi militer khusus sejauh ini, ujar Rogov dari kantor berita Rusia TASS. Zaporizhia adalah salah satu provinsi Ukraina yang memilih lepas dan bergabung dengan Republik Federasi Rusia lewat jalur referendum. Oleh sebab itu, Presiden Volodymyr Zelensky tak mau begitu saja menerima pemisahan Zaporizhia, apalagi di wilayah itu terdapat situs nuklir yang memiliki peran vital bagi Ukraina. Pada September 2022 lalu, Rogov menyebut jika militer Ukraina mengerahkan lebih dari 450 prajurit dengan misi operasi tempur. Seluruh prajurit merupakan anggota pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina (SSO). Tak hanya itu, Rogov juga mengungkap ada sekitar 100 hingga 110 prajurit satuan elit Ukraina tengah dikirim ke Inggris untuk mendapatkan pelatihan khusus. Para prajurit Ukraina menerima pendidikan untuk menjalankan misi khusus yang melibatkan sejumlah senjata. Mulai dari sistem rudal pertahanan udara portable, SAM Star Trek, pesawat tanpa awak atau drone tempur Bayraktar TB2 buatan Turki, hingga tonggak swagerak yang akan membawa pasukan menuju Energodar. Pasukan khusus Ukraina militan elit Zelensky telah dilatih secara teratur untuk koordinasi pertempuran, ujar Rogov. Dengan tujuan melintasi Dnieper dan mendarat di tepian untuk mengambil benteng dan menempati fasilitas infrastruktur energi yang besar, tidak diragukan lagi mereka membidik pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhye. Lebih lanjut, Zoga menyatakan pasukannya bersama Batalion Malaikat Mikhail dan Brigade Artileri ke-238 Angkatan Darat Rusia berhasil memukul mundur unit militer Ukraina hingga ke sekitar jalan raya M4. Pertempuran yang melibatkan milisi DPR dan unit khusus militer Rusia sudah berlangsung sejak lebih dari sebulan lalu. Kami merebutnya, Bandara Donetsk, lebih dari sebulan yang lalu, tetapi kami memutuskan untuk mengibarkan spanduk ketika kami mendorong pasukan musuh kembali ke belakang jalan raya M4 untuk berada di sisi yang aman, ujar Zoga. Pasukan berani mati Ukraina bergerak serang situs nuklir Rusia. Berbagai upaya dilakukan militer Ukraina demi berebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar di Oblast Provinsi Zaporizhia. Kabar terbaru muncul, bala tentara dan senjata Ukraina bergerak di sepanjang jalur menuju Zaporizhia. Informasi pergerakan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU kembali diungkap Kepala Administrasi Sipil Militer Zaporizhia, Vladimir Rogov. Meski tak menyebut perkiraan jumlah personel militer, Rogov memastikan jika kekuatan Ukraina kali ini sangat mencengangkan. Sejak Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) melancarkan invasi pada 24 Februari 2022, militer Ukraina tak pernah mengerahkan pasukan sebanyak ini. Jumlah senjata dan personel Ukraina yang dikerahkan ke jalur kontak Zaporozhye sejauh ini sangat mengesankan. Jumlah itu melebihi jumlah yang pernah ada selama seluruh operasi militer khusus sejauh ini, ujar Rogov dari kantor berita Rusia TASS. Zaporizhia adalah salah satu provinsi Ukraina yang memilih lepas dan bergabung dengan Republik Federasi Rusia lewat jalur referendum. Oleh sebab itu, Presiden Volodymyr Zelensky tak mau begitu saja menerima pemisahan Zaporizhia, apalagi di wilayah itu terdapat situs nuklir yang memiliki peran vital bagi Ukraina. Pada September 2022 lalu, Rogov menyebut jika militer Ukraina mengerahkan lebih dari 450 prajurit dengan misi operasi tempur. Seluruh prajurit merupakan anggota pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina (SSO). Tak hanya itu, Rogov juga mengungkap ada sekitar 100 hingga 110 prajurit satuan elit Ukraina tengah dikirim ke Inggris untuk mendapatkan pelatihan khusus. Para prajurit Ukraina menerima pendidikan untuk menjalankan misi khusus yang melibatkan sejumlah senjata. Mulai dari sistem rudal pertahanan udara portable, SAM Star Trek, pesawat tanpa awak atau drone tempur Bayraktar TB2 buatan Turki, hingga tonggak swagerak yang akan membawa pasukan menuju Energodar. Pasukan khusus Ukraina militan elit Zelensky telah dilatih secara teratur untuk koordinasi pertempuran, ujar Rogov. Dengan tujuan melintasi Dnieper dan mendarat di tepian untuk mengambil benteng dan menempati fasilitas infrastruktur energi yang besar,
Tidak diragukan lagi mereka membidik pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia.